Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Cuy Trader. Bagaimana kabar portofoliomu hari ini? Semoga hijau-hijau. Hari ini IHSG hijau, sesuai dengan prediksi Cuy Trader. Menguat tipis 0,11%. Meskipun tidak didukung dengan kenaikan sektor finance, namun sektor energi masih mendominasi. Meskipun hijau tipis, namun tetap sesuai dengan prediksi Cuy Trader, mantul dari support di sekitar 7.460-an IHSG hari ini. Lalu ada beberapa saham sektor CPO yang mulai menarik kembali untuk bisa di watch, bisa untuk trading jangka pendek, atau bagi sobat trader yang sudah punya bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Begitu pula ada sektor teknologi yang juga mulai menarik. Sebelum itu kita lihat net foreign buy pada perdagangan 7 Oktober 2024. Hari ini net foreign buy terbesar ada di TPIA 4 miliar, menguat 3%. Akan menarik TPIA untuk perdagangan hari besok. Sahamnya MDKA menguat 1,12%. Kemudian PTBA 36 miliar, enjoy profit bagi sobat trader yang tadi coba entry di PTBA. Meskipun di awal sesi langsung open gap up, open sama dengan low. Jika sobat trader coba entry saat koreksi di 3070-an, saat ini sudah floating profit 1%, masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Dan net foreign buy, UNVR hari ini menguat 4%. Apakah ini tanda membalikan arah dari UNVR? Kita bahas besok-besok. Kemudian AKRA ada net foreign buy, tapi harganya tetap sama dengan harga kemarin. Kemudian PNLF ada net foreign buy, kenaikan 4%. Cukup menarik PNLF. Nanti coba akan kita bahas PNLF. Ini IHSG, gambarannya masih sama. IHSG kemungkinan masih akan terkoreksi, sudah hampir mengenai supportnya. Hari ini tercatat net foreign sale 800 miliar. Jika ada pantulan-pantulan hijau biasa, kemungkinan akan ada pantulan dan akan melanjutkan koreksi. Hari ini sebenarnya jika Big Bang tetap closing dalam keadaan hijau, sinyal bagus untuk IHSG, jadi akan segera naik, kemudian koreksi, kemudian naik lagi. Namun ternyata masih koreksi-koreksi terus. Belum tahu ini akan koreksi sampai kapan sektor finance. Oke, kita bahas dari Bukalapak, sektor teknologi dulu, yang hari ini cukup aktif. Bukalapak secara broker summary-nya small distribusi, meskipun hari ini menguat 25%, ternyata ada small distribusi. SKI, BK, YP, AK jualan, CP, PD, ZP nampung. Bagi sobat trader yang masih punya Bukalapak, masih bagus untuk besok. Kemungkinan besok masih kanan volatil. Ini kita prediksi sobat trader harusnya sudah floating profit 25%, karena memang kita infokan area supportnya 115, dan memang hari ini dari harga last price 115 menguat sempat ke 153, closing di 144. Sudah kita masukkan di daily stop pick sejak tanggal 2 Oktober. Stop lossnya di 113. Hampir kena stop loss, ternyata diangkat naik. Enjoy profit, volume meningkat sangat besar. Kemungkinan besok masih akan volatil. Jika ada koreksi-koreksi ke 140, bisa untuk jadi area buy. Jika besok open sama dengan low, bisa spekulasi buy.
Untuk yang sudah punya dari ke bawah, mau average up, bisa dengan strategi seperti itu. Kalau ada koreksi-koreksi bisa tambah. Kemungkinan masih akan ada penguatan ke 155. Selanjutnya ke 160. Enjoy profit untuk Bukalapak. Lalu, kenapa Bukalapak hari ini naik? Menurut Bloomberg Technos, ada rumor akuisisi, temu dan divestasi BBHI. Nih, diberitakan jam 2:25. Silahkan dibaca sendiri di Bloomberg Technos. Selanjutnya MTech. Enjoy profit bagi sobat trader yang bertahan di MTech. Sudah kita masukkan watchlist dari sekitar tanggal 26 Septemberan ini. Jika koreksi-koreksi dan koreksi ke 400, sobat trader tetap hold. Enjoy profit sudah floating profit 7%. Kita bahas saat itu jika koreksi-koreksi ke 400 tetap bisa average down. Area buy-nya justru sekitar ini. Jika sudah terlanjur beli di atas, jangan langsung di cut loss karena memang ini akan sideways di sekitar area sini. Dan hari ini menguat 7%, ada big akumulasi. MTech juga menarik, ada CC, BK, ZB. Secara fundamentologi lebih menarik MTech, namun secara volume lebih besar volumenya Bukalapak. Jadi kemungkinan Bukalapak yang akan lebih volatil untuk hari esok. MTech kemungkinan juga akan terpengaruh jika ada koreksi-koreksi ke 420, bisa jadi area buy. 420 adalah resisten yang beberapa kali gagal ditembus, 4 kali gagal ditembus, maka ini akan menjadi support kuat. Harga last price 428, tidak jauh dari 420. Jika besok open sama dengan low, bisa untuk entry. Jika koreksi-koreksi ke 426, 424, 422, sekitar area situ dekat dengan 420, bisa untuk jadi area buy. Kemungkinan ini akan melanjutkan tren positifnya MTech. Untuk perdagangan Selasa, Rabu, kemungkinan masih akan terfokus ke sektor teknologi, sehingga bisa fokus ke sektor teknologi MTech, Bukalapak. Lalu bagaimana dengan Goto? Goto hari ini ada small distribusi. Kemarin breakdown 60, bertahan di 58. Masih bertahan di 58. Jadi belum membentuk lower low. Masih bisa dipantau untuk Goto. Hari ini candlenya doji sempat menguat ke 62, namun closing di 60. Di 59 ada antrian yang cukup tebal, berarti 59 ini akan menjadi supportnya. Goto kemungkinan akan menarik untuk hari esok. Nah, ingat memang ada sentimen ke sektor teknologi. Hari ini ada net foreign sale sebesar 47 miliar di Goto. Sedangkan di MTech ada net foreign buy 8 miliar. Lebih menarik MTech daripada Goto. Volume meningkat, secara teknikal memang lebih menarik MTech. Sudah kita sampaikan, secara teknikal memang lebih menarik MTech. Bahkan dari Bukalapak kita lebih tertarik ke MTech, namun ternyata yang lari duluan justru Bukalapak. Enjoy profit buat sobat trader yang masuk di kedua-duanya. Sudah floating profit. Target berikutnya MTech 450. Jangan Goto. Kalau sudah punya Bukalapak dan MTech sebenarnya sudah cukup, tidak perlu entry di Goto. Jika mau spekulasi buy, ya diatur sendiri take profitnya, diatur sendiri cut loss-nya. Namun untuk saat ini sebenarnya cukup menarik untuk Goto. Kemarin sempat net foreign buy 39 miliar. Meskipun hari ini ada net foreign sale. Selanjutnya kita bahas ke sektor CPO. Mulai dari DSNG. DSNG secara fundamentologi ternyata netral. Hari ini breakout dari area sideways di sekitar 800 sampai 860.
breakout menguat sampai ke 975, menguat 14%, cukup tinggi. Jika ada koreksi-koreksi, maka bisa untuk entry. Tentu jangan sekarang, kenaikannya sudah terlalu tinggi. Jika tadi mau entry, harusnya buy on breakout di sekitar 865, 870 bisa untuk spekulasi buy on breakout. Untuk saat ini DSNK wait and see terlebih dahulu, kemungkinan akan ada koreksi seperti ini, seperti di tanggal 5 September menguat, candle menguat, diangkat naik namun koreksi, kemudian koreksi sideways. Kemungkinan polanya DSNK akan seperti ini, setelah menguat sideways dulu baru kemudian menguat. Maka untuk DSNK wait and see. Bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah bisa di hold. Hari ini ada net foreign buy cukup besar 8 miliar. Bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah, bahkan dari harga 500-an bertahan, atau punya dari harga 600-an masih bisa di hold, potensi masih akan menguat, sudah mencapai all time high-nya. Kita coba lihat chart monthly, hampir sudah nih, all time high sebelumnya di 960 ya, sudah mencapai all time high-nya. Namun 4 bulan terakhir terus ada penguatan, kemungkinan akan ada terjadi retracement sesaat untuk DSNK. Masih bisa di hold bagi yang sudah punya di harga bawah, kemungkinan masih bagus untuk jangka menengah panjang. Selanjutnya LSIP. LSIP secara bantemologi cukup bagus, ada peak akumulasi. Hari ini menguat dengan volume yang cukup besar dan breakout area sideways-nya. Berhasil breakout resist 1050 dan bertahan di atas 1050 di 1065 closingnya. Bagi sobat trader yang belum punya saham CPO, bisa di watch untuk LSIP. Jika ada koreksi ke 1050 akan menjadi support minornya. 1050 akan menjadi support minornya. Jika ada koreksi ke area situ, bisa untuk entry area buy sekitar 1050. Hari ini ada net foreign buy tipis 2,9 miliar. Namun ada akumulasi yang cukup bagus. Bisa di watch untuk LSIP. Jika besok ada koreksi-koreksi bisa entry, jika besok ada kenaikan bisa untuk day trading karena ada kenaikan volume hari ini. Bagi sobat trader yang ingin hold untuk jangka menengah panjang, bersilakan, sudah jelas akan melanjutkan uptrendnya. Kemungkinan untuk 1-2 bulan ke depan ini masih akan melanjutkan kenaikannya. Target berikutnya di 1200, 1300, 1-2 bulan ke depan kemungkinan akan tercapai untuk LSIP. Mengingat memang rotasi sektoral saat ini sedang ke komoditas, termasuk komoditas CPO. Misalnya PUBG, TAPG. Hari ini secara bantemologi netral, namun cara candle kurang begitu menarik. Sempat coba breakout resist di 865, ternyata closingnya di 865. Hari ini ada net foreign buy 7 miliar. Volume meningkat, sudah hampir breakout, namun masih gagal breakout sideways-nya. PUBG, TAPG, jika besok kapan sama dengan no, bisa entry. Jika belum, berarti ini masih akan terkena resist di 865. Terkena resist 85, kemudian akan ada koreksi-koreksi. Volume hari ini meningkat, bagus, dan ada net foreign buy 7 miliar, meskipun secara bantemologi netral, namun ada net foreign buy. Average stop buyer 870, 880, 866. Dekat dengan pas price hari ini di 865. Sehingga bisa dipantau untuk TAPG. Jika besok open sama dengan 0, bisa untuk entry di TAPG.
Yang menarik ada LSIP dan TAPG untuk day trading esok hari. Sedangkan untuk DSNG kenaikan sudah terlalu tinggi. Hari ini 14%, wait and see saja, jadi menonton saja. Bagi yang sudah punya dari ke bawah, TP berikutnya di resist sekitar 1000. LSIP, TAPG, potensi record sideways-nya. TAPG juga potensi berikut resist. Jika bertahan di atas 865, target berikutnya di 900. Bisa untuk trading jangka pendek menengah. Selanjutnya PNLF. PNLF hari ini kembali aktif. Sempat kita rekomendasikan ketika koreksi di tanggal 4 Oktober. Di tanggal 3 Oktober kita sampaikan tanggal 4 Oktober akan volatil dan benar menguat cepat, sempat sampai 460-an, kemudian koreksi closing di 420, dan hari ini kembali menguat dengan bandarmologi yang cukup bagus, peak akumulasi menguat 4,74%. Saat ini berada di tengah-tengah antara support dan resist. Jika mau entry di PNLF bisa tunggu koreksi-koreksi di 430 atau 420. Melihat volume kenaikan hari ini cukup kecil, sehingga kemungkinan besok akan ada koreksi-koreksi minor. Ada AK, MG, BK yang masuk. Peak akumulasi net foreign buy cukup besar, 22 miliar. Kemungkinan besok masih akan ramai. Kemarin ada net foreign buy 7 miliar, hari ini net foreign buy 22 miliar. Sudah mulai masuk foreign di PNLF. Ada kenaikan foreign masuk di PNLF dari hari sebelumnya ke hari ini. Kemungkinan besok jika ada koreksi-koreksi bisa untuk area entry di 430. 430 akan menjadi support pas di MA20-nya. MA20 430-an. Jika koreksi di area situ bisa untuk entry area buy. Atau jika open sama dengan no, bisa untuk langsung HK. PNLF ini cenderung jika open sama dengan no, dia beberapa kali akan naik. Jika kenaikannya cepat, biasanya akan koreksi cepat. Jika kenaikannya perlahan, justru kenaikannya akan solid. Maka bisa dipantau untuk PNLF di perdagangan besok tanggal 8 Oktober 2024. Bisa untuk day trading, bisa untuk jangka menengah panjang. Sudah membentuk higher low, higher low, higher low, higher low, sehingga menarik higher high, higher high. Kemungkinan akan membentuk higher high. Saat ini PNLF sedang menarik, begitu pula dengan grup-grup yang lain seperti grup Bakri. Selanjutnya Inco. Kunci profit bagi sobat trader yang masih pegang Inco dari rekomendasi Joy Trader di 3.700-an, sudah floating profit cukup besar 3.700 dari sini ya, sampai 18%. Floating profit 18%. Masih bisa di hold saat ini. Peak akumulasi ada asing yang cukup besar masuk di Inco 2 miliar. Net foreign buy dan net flow-nya cukup sama-sama besar, jadi hanya 2 miliar. Kemarin 17 miliar net foreign buy, hari ini asing juga cukup banyak jualan. Masih belum mampu bertahan di atas 4.400 yang menjadi resistnya. Bagi sobat trader yang sudah TP di sekitar sini, tidak apa-apa, tetap keputusan yang tepat. Apapun itu, jika direalisasikan menjadi keuntungan, itu adalah sebuah prestasi bagi sobat trader.
Jangan sesali apa yang sudah dilakukan, sesali jika cut loss, jadikan pelajaran. 4.400 pas di resist closing hari ini, belum mampu break, kemungkinan masih akan ada penguatan, apalagi jika besok harga nikel kembali menguat. Namun tetap waspada dengan kenaikan seperti ini, belum ada koreksi sama sekali. Bagi yang sudah punya dari ke bawah, bisa di hold. Sekiranya memang ada candle memberikan arah, bisa untuk take profit. Saat ini masih oke. Candle secara dirinya masih oke. Apalagi masih ada peak akumulasi, asing masih masuk. Bisa di hold untuk Inkoi. Kemudian Tins hari ini kembali menguat, closing di harga 1250, menguat 5%. Cukup bagus Tins untuk jangka menengah panjang. Hari ini ada net buy sebesar 16 miliar. Asing terus masuk di Tins. Sebulan terakhir asing hampir terus masuk di Tins. 1110 ini sebenarnya pas jika untuk area entry. Saat ini bagi yang sudah punya dari harga bawah sesuai watchlist dari Joy Trader, kita masukkan watchlist ketika harga di 1010. Harga 1010 kemudian langsung naik sampai hari ini closing di 1250. Kenaikan sudah tinggi bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah, masih bisa di hold. Sudah floating profit 23%. Floating profit 23%, enjoy profit bagi sobat trader. Dan resist berikutnya di 1300 akan menjadi resist berikutnya bagi Tins. Masih bisa di hold bagi yang sudah punya dari harga bawah. TP jika kemudian ada pembalikan arah. Saat ini jika mau entry, tunggu sekiranya ada koreksi-koreksi minor ke area support. Support minornya itu menjadi 1200. 1200 menjadi support minor. Jika ada koreksi ke area ini, bisa untuk area entry 1200. Karena ini saham yang sangat uptrend, kemungkinan koreksinya tidak akan jauh ke area support di 1090-an. Seperti yang terjadi di tanggal 2 Oktober ini, koreksinya hanya sampai 1110. Kemudian lanjut naik. Sampai hari ini masih ada penguatan dan peak akumulasi. Volume meningkat. Enjoy profit bagi sobat trader yang masih hold, silakan di hold untuk jangka menengah panjang. Sangat menarik Tins. Selanjutnya HRTA. HRTA hari ini ada koreksi. Secara bendermologi netral. Enjoy profit bagi sobat trader yang tadi coba entry di harga 442. Kita infokan di channel, bagi yang mau entry di HRTA bisa entry di dekat-dekat harga 438 dan sempat turun ke harga 442. Setidaknya bisa dapat di harga 442, 444. Closingnya di 454. Sudah floating profit. Bagi sobat trader yang ingin coba entry untuk esok hari di HRTA, support minornya di 450. Jika koreksi di 450, kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya. Hari ini ada net foreign buy sebesar 2 miliar. Masih menarik. Kemarin net foreign buy 10 miliar. Sudah dari 25 September. Net foreign buy terus. Foreign terus masuk di HRTA. Sehingga ini akan menjadi menarik untuk beberapa waktu ke depan. Meskipun secara fundamentologi netral. Maka jika ada koreksi-koreksi minor, bisa untuk area entry. Sudah hampir terkena resist 460 ya. Terkena resist 460, makanya dia koreksi terlebih dahulu. Jika besok open dengan 0, bisa spekulasi buy. Jika ada koreksi ke 450, 444,
bisa untuk average up bagi yang sudah punya dari ke bawah, bagi yang belum bisa untuk area entry 150 sampai 450. Jika ada koreksi-koreksi, support jauhnya di 420, support jauhnya di 420. Kemungkinan kalau sudah dengan yang seperti ini bisa saja koreksi sampai 420 atau langsung naik, ya akan ada kemungkinan. Tinggal bagaimana supaya trader merencanakan trading plan-nya masing-masing. Disclaimer on, apa yang disampaikan Joy Trader ini hanyalah edukasi dan informasi umum, bukan paksaan atau ajakan untuk jual beli. Semua jual beli ada pada tanggung jawab masing-masing. Itu beberapa watchlist untuk besok. Emiten yang disebut menarik oleh Joy Trader kemungkinan besok akan ada kenaikan sehingga bisa di watch, termasuk HRTA. Koreksi hari ini dengan volume kecil kemungkinan akan melanjutkan kenaikan meskipun tidak langsung. Jika ada koreksi-koreksi kemungkinan akan membentuk flag atau membentuk penan untuk melanjutkan kenaikan. Target berikutnya di 500 HRTA. Sudah golden cross MA 20 ke MA 50 di atas MA 200. Harusnya melanjutkan uptrendnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.